Zoom meeting hari ini. Hari ini kita mengundang Ibu Tirta dari Bappenas selaku Kasubdit Air Minum dan Air Limbah Sanitasi. Intinya kita akan mendiskusikan masalah smart water grid dalam rangka peningkatan pelayanan air minum tentunya. Konsep ini barangkali di lingkungan kita air minum maupun teman-teman juga sesuatu hal yang baru, tetapi tentu kita ingin mengetahui lebih jauh. Nanti Bu Tirta akan menyampaikan paparannya sehingga kita bisa mendukung program ini. Dan nanti kita juga akan disupport oleh Telkom Group dalam kaitannya untuk konektivitas ya, konektivitas maupun data capture, mulai dari air baku hingga ke meter pelanggan tentunya. Dan barangkali nanti kita akan lebih fokus sementara di hilir, tapi bagaimanapun tentu kita akan mendengarkan konsepnya sehingga kita semakin paham, tentu kita bisa mendukung program ini. Baik, saya kira Bu Tirta kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Kami persilahkan Bu Tirta. Ya. Terima kasih Pak Agus dan Bapak Ibu sekalian dari PDAM, kemudian dari PT Wira Energi dan dari Telkom. Terima kasih Pak sudah mengundang kami dan kami sangat apresiasi inisiasinya untuk menyelenggarakan acara ini Pak. Mudah-mudahan ke depan ini benar-benar bisa diimplementasikan secara luas di PDAM di seluruh Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan akses air minum ke masyarakat pada akhirnya. Yeah. Baik, langsung aja mungkin akan kami sampaikan slide berikutnya. Nah, mengapa dibutuhkan smart grid water management? Karena memang kita tahu bersama bahwa air dan energi juga ya sebagai sumber daya yang sangat esensial yang kita perlukan untuk menjawab demand yang semakin meningkat dari sisi penduduk, kemudian dari sisi pembangunan juga. Bukan hanya sampai 2024, sampai 2030 ini kebutuhannya semakin meningkat. Sedangkan resource kita baik dari sumber daya air maupun energi ini semakin menipis, sehingga kita perlu lebih smart lagi dalam mengelola air dan juga energi. Kemudian dari sini diperlukan atau ada kebutuhan untuk pembangunan spam, serta meningkatkan spam yang sudah existing. Nah, ini sangat penting karena mungkin untuk membangun spam baru ini diperlukan biaya yang besar, sedangkan existing sistem yang sudah ada ini kami lihat belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi masih banyak idle capacity. Kalau dari data terakhir yang kami dapatkan masih ada 41.000 liter idle capacity. Ya, idle capacity dari OPU terakhir dari Pak Ade kami dapat informasinya yang kalau dikonversikan itu bisa sekitar 4 juta SR sendiri. Nah, kemudian NRW juga masih tinggi, masih 32%. Nah, ini harus kita turunkan, nanti target RPJMN 25%. Diharapkan juga dari penurunan NRW ini ada tambahan volume yang bisa kita gunakan untuk tambahan cakupan layanan, walaupun mungkin cuma berapa persennya saja. Nah, untuk ini kita untuk memanfaatkan kapasitas yang terpasang, nah ini kita perlu ada apa ya, mungkin peningkatan manajemen ke depan gitu ya, yang kita tidak bisa hanya business as usual, kita harus lebih maju lagi. Bahkan beberapa tahun yang lalu sebetulnya sudah didorong atau kita sudah masuk ke era industri 4.0. Nah, harusnya sektor air minum, industri air minum juga bisa masuk ke sana. Kemudian sekarang dengan kondisi pandemi ini justru kita lebih dipaksa lagi gitu ya untuk bisa lebih smart untuk menggunakan teknologi informasi dalam manajemen maupun pengelolaan industri air minum. Kemudian beberapa target dalam RPJMN dan SDGs ini juga sangat terkait karena dengan dimasukkan dalam target RPJMN diharapkan menjadi perhatian kita semua baik pemerintah maupun non pemerintah.
Untuk target 2024, sebagaimana tercantum dalam RPJMN, targetnya adalah akses air minum layak 100%, termasuk di dalamnya akses perpipaan yang diharapkan naik dari 20% menjadi 30% di tahun 2024. Nah, ini dengan pembangunan 10 juta sambungan SR selama 5 tahun ke depan. Kemudian ultimate goal kita nanti adalah target SDGs, Bapak Ibu sekalian. Ini ada 4 kriteria air minum aman, target SDGs di 2030. Untuk kriteria atau aspek pertama dan kedua, saya rasa ini sudah bisa kita penuhi, yaitu sumbernya harus air minum layak. Di sini air dari ledeng ini sudah termasuk dalam air minum layak. Kemudian aksesibilitas harus berada di dalam halaman rumah, ini juga sudah memenuhi. Nah, yang ketiga dan keempat ini yang kita pasti perlu perhatian, yaitu ketersediaan harus tersedia setiap saat dibutuhkan, dan yang keempat secara kualitas memenuhi persyaratan fisik, kimia, dan biologi. Di Indonesia kita mengacu kepada peraturan Menteri Kesehatan. 2 aspek terakhir ini Pak yang menjadi perhatian kita bersama-sama, bagaimana kita bisa memenuhinya. Untuk ketersediaan kita banyak dihadapi dengan isu menurunnya ketersediaan air baku dari sisi kualitas dan kuantitas. Kemudian juga dari sisi kualitas, ini biasanya setelah keluar dari IPA, ini banyak terkontaminasi di sistem jaringannya. Nah, ini mungkin kita perlu memberikan perhatian kepada sistem jaringan supaya bisa menjaga kualitas air tetap aman. Selanjutnya, ya, ini target RPJMN juga sebagai indikator-indikator yang akan kita kawal. Untuk pembangunan SPAM atau pengembangan SPAM, prioritasnya pertama adalah perluasan SPAM dengan menggunakan kapasitas yang sudah terpasang. Kemudian kalau masih kurang, berarti baru kita masuk ke pembangunan dan peningkatan SPAM. Karena kita di pemerintah, baik provinsi, pusat dan juga kabupaten kota ini ada keterbatasan dari sisi pembiayaan. Nah, dengan perluasan atau pemanfaatan kapasitas yang terpasang ini diharapkan dari sisi biaya juga lebih rendah, kemudian dampaknya bisa langsung sampai ke masyarakat. Kemudian juga didorong dengan pembangunan SPAM regional untuk kebutuhan air bakunya. Kemudian untuk daerah-daerah yang lebih maju, kita harapkan juga PDAM nanti bisa memberikan layanan potable water dan menerapkan smart grid water management. Targetnya di 15 kabupaten kota untuk smart grid water management, mudah-mudahan bisa lebih dari ini. Kemudian nanti dari pusat juga akan melakukan pembinaan agar PDAM memiliki bisnis plan. Bapak Ibu di PDAM, bisnis plan-nya mohon bisa direview kembali atau mungkin dimutakhirkan disesuaikan dengan target nasional dan juga kabupaten kotanya. PDAM diharapkan memiliki tarif yang full cost recovery, kemudian juga tadi NRW turun menjadi 25% setidaknya, sehingga diharapkan semua PDAM dan juga operator air minum lainnya bisa berkinerja sehat. Kemudian dari sisi pemerintah diharapkan memiliki dokumen Jakstrada dan Rispam, dan untuk menjamin kualitas nanti PDAM harus memiliki dokumen Water Safety Plan atau RPAM dan dilakukan pengawasan kualitas air minum. Ya. Lanjut. Oke, ini adalah target per tahunnya, nanti bisa dicermati. Lanjut saja. Nah, dengan melihat situasi saat ini, tadi yang seperti kami sampaikan, ada keterbatasan resource, baik dari sumber daya air, energi, kemudian pendanaan, sedangkan kebutuhan demand-nya semakin meningkat, kita perlu ada shifting paradigm dalam pengelolaan sumber daya air.
yang didorong beberapa tahun ini memang multi-dimensional approach, dan secara teknis ada beberapa hal yang perlu kita rubah mindset-nya. Pertama, terkait dengan sumber daya air. Ini biasanya dulu kita bangun gitu ya, bangun terus intake air baku. Nah, sekarang kita perlu melihat juga alternatif water resources lainnya. Atau kita kenal juga dengan bauran air baku. Salah satunya misalnya dengan penggunaan grey water atau reuse dari sewage water atau air hujan. Kemudian dari yang mindset-nya membangun baru, mungkin kita harus lebih bisa mengefisiensikan sistem distribusi yang terpasang. Kemudian dari single process system diharapkan kita bisa link gitu ya dengan sistem yang lain supaya lebih efisien. Nah, ini tentunya harus didukung dengan sistem informasi dan teknologi yang memadai. Kemudian NRW yang tinggi, ini kita memerlukan real-time information and management untuk bisa mengidentifikasi di mana ada leakage-nya, kemudian supaya kemudian bisa segera ditangani. Dari energi untuk produksi dan transportasi yang tinggi, juga ini kita harapkan kita bisa lebih efisien dengan intelligent supply system. Terakhir, mungkin hampir sama seperti yang ketiga tadi, dari independence proses, kita harapkan bisa lebih convergence sistem dengan menggunakan IT teknologi. Lanjut. Ya, kami mencoba menerjemahkan Smart Grid Water Management. Ini kami ambil dari beberapa referensi. Salah satunya waktu kami belajar dan melihat gitu ya implementasi Smart Grid Water Management di Korea. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi kita bersama, karena kalau dari sistem kami yakin kita sebetulnya bisa gitu ya, kita punya ahli-ahli IT gitu, kemudian juga smart sistem yang smart ini sebetulnya bukan hal baru lagi di tempat kita. Smart Grid Water Management ini kami definisikan sebagai pengelolaan sistem penyediaan air minum dengan pendekatan multidimensi atau integrated water management dan berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan keandalan, efisiensi, efektivitas layanan melalui diversifikasi air baku sehingga lebih hemat energi dan bisa mengurangi biaya produksi. Nah, kami sendiri sebetulnya baru ditugaskan di sektor air minum ini per tahun 2017. Sebelumnya saya ditugaskan di sektor pengairan dan irigasi gitu ya. Nah, waktu pertama kali kami masuk ke sektor ini, saya agak bingung juga gitu ya. Ternyata PDAM itu banyak yang belum memiliki pemetaan jaringan yang baik, gitu. Bahkan banyak yang tidak mempunyai. Nah, ini yang menurut hemat kami menjadi kendala bagi PDAM untuk melakukan operasi dan pemeliharaan dan juga untuk menentukan prioritas pengembangan layanan. Nah, untuk itu kami mendorong sekali ini Pak Agus dan Bapak Ibu agar PDAM nanti punya peta jaringan yang baik, yang terintegrasi dengan data-data yang cukup gitu. Nah, dengan digitalisasi ini menurut hemat kami ini juga akan mempermudah kita dalam mengumpulkan data-data dan melihat kondisi jaringan perpipaan. Di sebelah kanan adalah ilustrasi untuk Smart Grid Water Management di Korea. Dari sebelah kiri adalah hulunya gitu ya, hulunya dari source of water-nya. Nah, ini mereka menggunakan beberapa multi source water.
ada dari dam, seawater, freshwater, rainwater, kemudian juga water use. Kemudian nanti di sisi produksinya itu juga akan dipantau juga prosesnya, serta di hilirnya, di penggunaannya. Ini bukan hanya municipal saja, tapi juga masuk juga agriculture water serta industrial water. Jadi ke depan cita-citanya gitu ya, smart grid water management itu bisa sekomprehensif ini gitu. Jadi bisa meliputi beberapa beberapa sektor yang didukung dengan ICT tentunya untuk implementasinya, sehingga kita bisa menuju ke cost saving, water security, dan juga water efficiency. Lanjut. Ya. Nah, smart teknologi sendiri ini juga sudah banyak diterapkan. Kita mungkin sudah sering dengar ada smart city, smart infrastructure, smart grid, kemudian smart energy, dan lain-lain. Dan ini sudah mulai, kalau untuk yang smart water sudah diinisiasi sejak tahun 2009. Kemudian waktu itu dari IBM, kemudian Intel juga sudah berpartisipasi untuk mengembangkan smart water grid. Kemudian juga 2010 ada forum Smart Grid Technology Industry Forum di Chicago, dan tahun 2012 ITU di bawah UN sudah mengembangkan Smart Water Management Standardization. Lanjut. Ya. Ini kurang lebih komponen-komponen yang kita harapkan ada dalam implementasi Smart Grid Water Management. Pertama, assessment of water shortage risk. Kita melihat demand-nya seperti apa, kemudian kondisi air bakunya seperti apa, kemudian juga potensi-potensi air bakunya ini diharapkan bisa dianalisis di sini. Nah, ini kita juga perlu kerjasama dengan sektor sumber daya air. Jadi idealnya nanti ini kita nge-link juga dengan sistem informasi dan data yang ada di sektor sumber daya air. Juga dengan mungkin prediksi cuaca gitu ya ke depan seperti apa, ini juga harusnya bisa masuk di sini untuk mengidentifikasi ketersediaan air ke depan. Kemudian water data and management and monitoring ini harus ada di sistem control dalam sistem smart grid water resource analisisnya, kemudian water demand analisisnya, flow-nya juga harus dipantau, pressure, multiple water quality management, kemudian leakage analysis, dan end device management. Ini harus ada semua dalam water data management and monitoring. Kemudian di sisi hilirnya, ini kita memerlukan advanced metering infrastructure atau AMI. Ini diharapkan bisa merekam konsumsi air dan menginformasikan kepada sistem monitoring dan kontrol, serta nanti juga bisa link dengan sistem billing pelanggan. Tentu saja untuk smart ini ya, aplikasi smart ini kita perlu ada smart aplikasi development di HP gitu ya. Ini sudah sangat familiar dan mungkin beberapa PDAM juga sudah punya seperti Banjarmasin yang kami ketahui, sehingga nanti masyarakat pengguna dan juga operator bisa melihat water usage reportnya seperti apa, kemudian detailnya bisa kita lihat di situ, kemudian misalnya ada peringatan-peringatan untuk keadaan tertentu, ini juga bisa disampaikan lewat smartphone application development. Dan yang terakhir, sistem ini diharapkan bisa menjadi decision support system
untuk kedepannya kita bisa lebih baik mengelola sumber daya air yang lebih smart dan komprehensif dan terintegrasi, kemudian optimalisasi dan rehabilitasi sistem existing, ini kita juga bisa dapatkan dalam sistem ini. Kemudian pengembangan teknologi pengolahan air minum, kira-kira teknologi apa saja yang dibutuhkan. Ini kita harapkan juga bisa kita dapat dari decision support system ini, serta yang terakhir adalah prioritasi pengembangan SPAM ke depan. Lanjut. Ya. Oke. Beberapa teknologi yang mungkin perlu kita kembangkan untuk menerapkan smart water grid. Pertama tadi dari sisi hulu, kita perlu intelligence water source management and distribution system untuk memprediksi sumber daya airnya apa saja, kemudian mengevaluasi water shortage dan sistem ini, kemudian juga optimalisasi bauran air baku, kemudian yang kedua planning, monitoring, and control of smart water distribution network. Jadi ini lebih ke decision support sistemnya serta berdasarkan pemantauan dan kontrol proses secara real time. Kemudian yang ketiga, integrated management of two-way smart water information dari sisi supply dan hulu ini juga bisa saling memberikan informasi. Kemudian yang keempat, development of smart water meter sensor and communication technology of water information. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa dikembangkan karena ini kunci dari smart grid water ini harus ada smart meter di hilirnya. Tadi kami dengar sudah dikembangkan juga ya Pak Agus Sunara ya. Ya, betul Bu. Ya, oke. Lanjut. Ya, mungkin ini ilustrasi gitu ya yang kami lihat referensinya dari Paju Smart Water City di Korea gitu. Selain bisa memonitor air bakunya, kemudian proses treatmentnya gitu ya yang di tengah itu, kemudian yang di sebelah kanan ini juga di tingkat masyarakat di rumah tangga ini juga dipasang beberapa sensor gitu, seperti measuring water quality from tap gitu. Jadi di tap juga ada measuringnya, kemudian di situ dipasang juga attaching filter on tap. Kemudian ada house call inspection for water quality, dan juga itu nanti masyarakat masing-masing menggunakan smartphone application. Kemudian di tempat umum itu juga disediakan electronic board displaying water quality, serta mungkin monitoring di drinking fountain yang ada di public space atau di taman. Nah ini kira-kira ilustrasinya seperti ini, ya mudah-mudahan ke depan kita juga bisa semaju negara-negara tetangga seperti di Korea. Terakhir kami mengharapkan dari implementasi ini kita bisa lebih menerapkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan smart, dan ini menjadi referensi untuk merencanakan kebijakan serta skenario jangka pendek, menengah, dan panjang, sehingga diharapkan juga menurunkan risiko water shortage. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia, di tempat kita. Melalui peningkatan efisiensi pemanfaatan air, kemudian juga diharapkan bisa mempermudah operasi dan pemeliharaan di PDAM, sehingga juga mencegah kebocoran, maupun menurunkan biaya produksi. Terakhir, goal kita adalah memberikan akses air minum yang aman sesuai target SDG, khususnya terkait dengan ketersediaan dan kualitas air minum
sesuai dengan yang diharapkan atau memenuhi syarat kesehatan. Mungkin demikian kira-kira Pak Agus dan Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk ke depan kita bisa meningkatkan kinerja baik PDAM maupun layanan ke masyarakat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tirta, Bapak dan Ibu peserta meeting Zoom. Saya kira kalau untuk tanya jawab nanti kita terakhir, kita supaya lengkap, saya akan undang nanti dari PT Telkom Group dengan dari Pak Wira ya. Ada banyak hal tadi yang menarik yang disampaikan Bu Tirta. Pertama, bahwa target 10 juta sambungan sebagaimana yang tertuang di RPJM itu sudah menjadi komitmen pemerintah ya, dengan capaian per tahunnya memang di awal-awal nih nggak terlalu tinggi ya, 1 juta, 1,5, 2,5 sampai 3,5 di tahun terakhir. Nah, dengan kondisi sekarang tentu mari kita tanya kepada kita semua, apakah target di tahun pertama 2020 itu tercapai 1 juta ya, karena pengalaman yang lalu pertumbuhan sambungan di kita itu rata-rata sekitar 5-6%. Jadi kalau jumlah pelanggan kita terakhir sekitar 12 juta lebih, kalau 5%, 6% sekitar 600.000, 700.000. Nah, sementara di tahun pertama 1 juta. Artinya kalau itu tidak tercapai, maka itu menjadi utang untuk tahun berikutnya. Nah, ini penting. Yang kedua, masalah isu air baku. Tadi Bu Tirta juga menyampaikan bahwa bagaimana peran dari Smart Water Grid ini untuk bisa ke depan mencari satu alternatif atau bauran air baku ya, bahwa ke depan itu tidak ada yang pasti, dan salah satu yang pasti adalah perubahan iklim, dan ancaman perubahan iklim itu akan mungkin menimbulkan beberapa kelangkaan sumber air baku gitu ya. Oke, saya kira nanti kita mulai masuk cerita ke hilir. Kami undang dari PT Telkom Pak Suratman mungkin atau Pak Wira, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus, terima kasih waktunya. Saya mewakili Pak Suratman, nama saya Enrico. Saya dari Divisi Digital Business. Izin nanti saya share screen untuk menampilkan PPT saya. Ya, silakan Pak. Baik, tadi saya mendengarkan paparan Ibu Tirta sangat menarik karena saya sebenarnya awam di bidang perairan. Kami tugasnya mengembangkan teknologi untuk mendukung ya macam-macam mendigitalisasi Indonesia sebenarnya, mandat dari pemerintah, di antara lain utility seperti PDAM, PLN dan PGN gas juga nanti menjadi target kami. Baik, nama saya Enrico, sudah saya sebutkan tadi. Saya selaku Senior Manager IoT Platform di Divisi Digital Business. Ya. Saya next. Ya, biodata saya skip saja. Mungkin bahasan saya lebih general gitu, izin Pak Agus. Lebih ke teknologi IoT dan apa itu nanti connectivity yang sesuai untuk mendeliver layanan ini. Nanti juga ada Mas Wira, saya juga kenal beliau. Ya, mungkin yang lebih detail mengenai smart meter. Ya. Nah, kalau dari saya mungkin IoT, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar, sering dengar, dan banyak juga yang bertanya-tanya kepada kami ya, apa definisi dari IoT atau Internet of Things secara literal atau secara basic. Ya, kalau kita melihat kata-katanya sendiri, ada internet, ada things ya. Jadi semua benda things yang bisa kita hubungkan ke internet itu menjadi IoT. Ya, contoh di sini gambar-gambarnya ada sepatu, panci, lampu, kulkas ya, mobil, pesawat terbang dan seterusnya. Ini kalau sepatu ini bisa kita hubungkan ke internet, jadi Internet of Shoes misalkan, atau nanti smart meter air menjadi juga bagian dari IoT karena smart meter yang tadinya tidak terhubung kemana-mana menjadi bisa dihubungkan gitu ya ke internet. Nah, kalau ini definisi resmi dari IoT atau banyak kalau kita googling ya, IoT katanya interkoneksi dari perangkat-perangkat yang memberikan kemampuan berbagi informasi sehingga tercipta inovasi yang baru gitu ya untuk mendukung teknologi ya. Ini kami ambil karena kami bertugas di divisi inovasinya Telkom, sehingga kami berpendapat inovasi inilah yang mendorong kemajuan teknologi dan menjawab beberapa permasalahan yang ada di teman-teman seperti contoh di PDAM air ini ya. Kemudian saudaranya IoT adalah M2M atau mesin to mesin.
Katanya M2M ini komunikasi antar perangkat dengan kemampuan komputasi dengan tujuan meniadakan atau meminimalkan campur tangan manusia. Sebenarnya mirip IoT dan M2M, cuman IoT ini lebih ke benda apapun, kalau M2M lebih ke perangkat komputasi, ada sensor, microcontroller, mini komputer, dan seterusnya. Nah, kalau ini melihat dari sisi teknis sedikit, ada 4 bagian, atau kami menyebutnya value chain dari IoT. Ada di bagian kiri, device, domain, kemudian network, kemudian platform dan application. Ini sebenarnya mirip dengan gambar yang ditampilkan Ibu Tirta tadi ya. Di sebelah kiri ada tulisannya apa tadi, bermacam-macam, kemudian ada leakage detection dan seterusnya. Ini merupakan mirip juga value chain dari IoT. Jadi di kiri ada device, ya nanti berupa smart meter atau flow meter, pressure, leakage detection, dan seterusnya. Dan di sisi device ini ada juga networknya, baik yang short range maupun long range. Yang short range ini Bapak Ibu tentu sudah biasa ya, ada Bluetooth, ada Wi-Fi, NFC, RFID, dan seterusnya. Kalau yang long range nanti sedang kita kembangkan ini, yang akan kami deliver untuk ya cocok untuk layanan smart meter air ini, yaitu LoRa. Ya, LoRa ini seperti Wi-Fi begitu ya, tetapi dia jaraknya bisa 5 sampai dengan 15 km ya, tergantung dari kontur daerahnya. Mohon maaf. Setelah device ada network ya, ini Telkom memang pemain network sejak dulu ya. Kami punya berbagai mode internet akses. Ada yang fixed broadband seperti Bapak Ibu mungkin tahu IndiHome, kemudian ada mobile broadband 4G, ada VSAT, satelit ya, dan seterusnya. Kemudian platform ya, platform ini tentunya untuk tadi mengumpulkan data yang dikirim oleh device atau sensor atau smart meter tadi. Dan kemudian seperti tadi disampaikan Bu Tirta, di sebelah kanan ada application yang tujuannya apa tadi, melihat dashboard atau memantau kondisi infrastruktur smart grid water dan seterusnya. Oke, saya next. Nah, ini sebenarnya evolusi dari IoT ya, mungkin sedikit 30 detik saya sampaikan. Dimulai di tahun 1960 ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat menemukan cara berkomunikasi 2 komputer. Jadi 2 komputer saja yang bisa tersambung di tahun 60. Tahun 80 ada protokol IP atau Internet Protocol, sehingga banyak komputer yang bisa terhubung satu sama lain. Dan tahun 90 kita bisa menikmati internet secara komersial. Dan tahun 2000 kita mulai era mobile internet, jadi kita bisa pakai smartphone untuk ya akses mobile banking, sosial media, dan seterusnya. Dan katanya di tahun 2010 dimulai era IoT ya. Dan nanti di tahun ini katanya puncak atau dimulainya ledakan teknologi IoT ditandai dengan 21 miliar perangkat yang terhubung ke IoT. Ini katanya 2020, 21 miliar connected device, market size $442 miliar, dan impact ekonominya, cost efisiensi atau peningkatan produktivitas itu mencapai 7,1 triliun dolar. Nah, ini mungkin sedikit juga tentang industri 4.0, era revolusi industri mulai dari versi 1 sampai 4 ya. Versi 1 ini tahun 1784. Ketika ada sistem mekanik yang mulai ditemukan, mesin uap, mesin tenun, dan seterusnya. Tahun 1870 versi 2, ada mass production assembly line, karena ditemukan energi listrik di tahun 1870. Industri versi 3 tahun 1970-an, ketika ditemukan automation, komputer, elektronik. Dan katanya tahun 2010 ke atas ini, industri versi 4. Sebenarnya mirip dengan versi 3, tetapi di versi 4 ini, ada sistem komputer, automation, robotik, tetapi semuanya terhubung ke internet. Ya, kalau Ibu Bapak lihat cycle time yang dari versi 1 ke 2 ke 3 itu 100 tahunan, dan versi keempat ini memendek, jadi sekitar 30 atau 40 tahun. Dan nanti versi 5 ya akan segera muncul, tapi namanya kemungkinan bukan industri 5.0 tetapi society 5.0. Ini menandakan kita memang harus bergegas mengejar ketinggalan tadi ya yang disampaikan Bu Tirta. Seharusnya memang untuk pengelolaan air ini sudah masuk ke industri 4.0 ini juga. Nah, ini mirip juga dengan industri 4.0, tapi lebih ke pengelolaan kota, smart city ya, penggunaan teknologi komputasi cerdas untuk membuat layanan kota itu menjadi lebih baik, lebih intelijen, lebih efisien, dan seterusnya. Tujuannya agar penduduk kota dan pengunjung itu lebih aman dan nyaman. Ya, ini macam-macam. Smart meter, utilities ini kelihatannya juga masuk ke bagian dari smart city. Ya, ini mungkin sedikit saya menyampaikan ya 5 menit gitu ya. Apa-apa yang sudah kami lakukan di Telkom untuk mendukung industri 4.0 kalau di Indonesia namanya Making Indonesia
4.0. Ya, ini macam-macam connectivity yang kami sudah deliver, mulai dari GSM, Wi-Fi, FTTH ya, atau fiber to the home, IndiHome, dan ASTINet dan seterusnya. Satelit kita juga punya untuk menjangkau semua daerah tanpa kecuali, baik di hutan maupun di laut. Dan yang terakhir ini nanti ada teknologi baru LP1, Low Power Wide Area Network, atau khususnya LoRa. Ini bukan komunikasi untuk manusia, tetapi untuk sensor IoT ya, dalam hal ini peralatan. Iya, betul Pak Agus. Jadi perangkat-perangkat IoT termasuk nanti smart meter, air, ya, water flow detection, water flow, pressure, leakage detection, dan seterusnya ini akan sangat baik kalau di-deliver dengan LoRa. Oke, saya izin lanjut terus. Saya skip karena nanti terlalu lama. Intinya kami dalam pengembangan IoT melibatkan banyak pihak ya, termasuk startup yang ada di Indonesia kami rangkul semua untuk membantu. Ya, kami juga mendapatkan mandat dari pemerintah untuk memajukan startup di Indonesia ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh use case yang setelah kami deliver dalam rangka Making Indonesia 4.0 pertama di Kimia Farma ya. Di Kimia Farma ini 2 pabrik mereka kita sudah digitalkan, sehingga Kimia Farma bisa dikatakan sudah memasuki era revolusi industri yang keempat ya. Bahkan ini sudah mendapatkan penghargaan global juga ya. Oke. Smart Connected Soekarno-Hatta Airport kita lakukan juga digitalisasi di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Ada sistem parkir pesawat, garba rata, penghitungan penumpang di terminal, dan seterusnya kita sudah lakukan. Nah, ini lebih terkait ke Smart City Disaster Management System. Di Bali kami lakukan ya beberapa use case yang terkait pengelolaan bencana, karena Bali adalah pusat turisme dunia yang sering kedatangan tamu VVIP dari seluruh dunia. Jadi mereka ingin memastikan bahwa kepala-kepala negara ini mendapat hotel atau tempat tinggal yang sangat aman. Jadi kita punya sistem monitoring Gunung Agung ya, kemudian sistem alert tsunami, bahkan ambulans fleet management kita sudah lakukan provide di sana. Selain juga ada juga panic button ini untuk keamanan turis maupun money changer atau minimarket yang buka 24 jam. Ini menggunakan teknologi LoRa juga. Nah, ini ada use case fleet management, tetapi mungkin tidak terlalu related ya, kita skip saja. ATM monitoring system juga untuk financial kita sudah. Power monitoring untuk beberapa infrastrukturnya Dukcapil. Smart poultry sampai dengan peternakan ayam kita sudah lakukan implementasi juga. Smart poultry sudah, healthcare, bahkan healthcare juga kami juga sudah punya produknya ya. Ini untuk menolong pasien-pasien jantung yang ada di rural atau di pedesaan. Oke, saya skip biar lebih cepat karena waktunya hanya 15 menit. Ya, ini terakhir mungkin penyampaian tentang teknologi LoRa ya. Tadi sudah dikatakan value chain dari IoT ada 3 atau 4 ya, network atau device, kemudian internet access, dan aplikasi. Nah, ini di sisi network untuk IoT ini kami menyampaikan bahwa ada teknologi yang namanya LP1, Low Power and Wide Area Network. Tapi LP1 ini macam-macam, ada yang namanya Sigfox ya, ada yang mereknya LoRa atau LoRaWAN, ada NB-IoT. Semua mempunyai karakteristik bermacam-macam, tetapi Telkom saat ini ya fokus di pengembangan LoRa atau LoRaWAN ya, karena pemerintah juga telah memberikan frekuensi yang gratis unlicensed di 920 sampai 923 MHz sehingga nanti IoT termasuk untuk yang nanti PAM atau PDAM bisa terdeliver dengan harga yang terjangkau ya. Ini bisa kita lihat, mungkin spek teknisnya data rate hanya 50 Kbps. Kalau contoh untuk koneksi internet di rumah-rumah biasanya sekarang di angka 10 Mbps, 10 megabit per second, tapi ini hanya 50 Kbps, 50 kilobit per second, jadi kecepatannya memang rendah. Jadi sekali lagi ini bukan untuk koneksi internet yang kita gunakan untuk WA atau untuk Zoom, tetapi khusus untuk perangkat-perangkat IoT ya. Nah, ini LoRa ya, LoRa ini katanya secara power dia hemat seperti halnya Bluetooth, tetapi secara range dia jauh seperti halnya seluler ya, dia berada di frekuensi 920 dan 923 MHz dan mempunyai keunggulan yaitu berdaya rendah. Jadi perangkat LoRa nanti kalau tidak ada catuan listriknya ya, mungkin termasuk dengan smart meter PAM ini PDAM bisa menggunakan baterai yang bisa bertahan lama ya. Nah, kenapa LoRa ya? Jadi long range, baterainya hemat, bisa digunakan untuk macam-macam, low cost juga. Sebagai perbandingan kalau Bapak Ibu gunakan
paket data untuk GSM ya, mungkin sebulan 50.000 atau 100.000, tapi menggunakan LoRa ini jauh lebih hemat ya. Nanti angkanya mungkin bisa kita diskusikan ya. LoRa juga punya macam-macam fitur, ada koordinat juga atau location, bidirectional, ada global mobility karena di berbagai negara ada LoRa juga, dan security-nya cukup handal ya karena sudah dienkripsi. Nah, ini bermacam-macam use case atau aplikasi LoRa, mungkin saya sampaikan secara singkat saja. Seperti contoh asset monitoring service ya, untuk di tower-tower misalkan ada genset, ada kabinet, baterai, itu bisa dipasangi sensor LoRa dan nanti terkirim datanya ke pusat pemantauan atau NOC ya. Ini asset monitoring service. Kemudian panic button juga ini contoh digunakan bisa untuk pemanjat gunung ya, yang memanjat gunung tapi dia mungkin harus membawa panic button sehingga kalau dia ada kecelakaan misalnya atau ada masalah segera dapat dia pencet tombol panic buttonnya begitu. Nah, smart metering ini yang sangat related dengan agenda ini. Kami contohkan di sini ada smart meter listrik, air atau gas ya, yang berbasis LoRa untuk device-nya. Kemudian juga bisa untuk mendeteksi kalau di listrik itu gardu listrik, tetapi kalau di air mungkin semacam water data management ya, leakage detection, ya pressure, flow meter dan sebagainya. Nah, nanti perangkat-perangkat ini akan langsung terkoneksi dengan LoRa gateway atau BTS yang kami taruh di tower-tower ya, sehingga tadi datanya dapat terkirim ke sebelah kanannya ke cloud atau ke platform. Dan nanti Bapak Ibu bisa sajikan data tersebut melalui dashboard ya misalnya ya. Kemudian ada smart lighting atau smart PJU ya, kami juga sudah implementasi ini di beberapa kota Indonesia menggunakan LoRa One juga yang hemat energi dan hemat biaya ya. Air pollution monitoring ya untuk memantau kondisi udara di kota ya. Fire smoke detector juga ya, ini untuk smart building. Jadi banyak sekali gedung-gedung yang sudah tua, smoke detektornya sudah tidak terawat ya. Seperti contoh di dekat kantor saya, gedung Kejaksaan Agung itu terbakar karena ya mungkin salah satunya karena smoke detektornya sudah tidak berfungsi. Tapi dengan smoke detektor berbasis LoRa nantinya ya, kita tinggal pasang smoke detektor dan itu akan melaporkan statusnya langsung ke BTS LoRa dan ke dashboard ya. Waste management, nah juga ini untuk memantau ya kondisi ya transportasi sampah. Ya, betul. Waste management system untuk air limbah ya. Kemudian animal monitoring juga kita bisa memantau hewan-hewan peliharaan seperti contohnya sapi ya. Sapi ini kan harganya mahal dan rawan kalau dia sakit atau hilang ya, makanya kita pasang sistem monitoring untuk sapi. Precision farming juga sudah mulai tumbuh di Indonesia. Kita juga ada beberapa proyek yang berkaitan dengan sawit ataupun perkebunan cabai, tomat, bahkan ke peternakan ayam seperti tadi. Liquid level monitoring ini untuk tangki bahan bakar mungkin atau tangki liquid lainnya yang bisa kita monitor. Betul, reservoir juga bagus betul. Shipment monitoring untuk memonitor komoditas ya. Kalau kita kirim barang yang berharga mahal mungkin atau misalkan vaksin ya. Vaksin COVID ya itu harus di-track agar benar-benar kondisinya terjamin ya, aman sampai tujuan gitu ya. Dan ini terakhir mungkin saya sampaikan slide terakhir yaitu LoRa One Telkom Network Deployment Plan. Jadi kita sudah mulai di tahun lalu 2019 kita gelar LoRa di Jabodetabek dan Bali ya. Terus ditambah jumlahnya dan nanti tahun ini kami harapkan bisa mengcover seluruh Jawa dan kota-kota besar, Medan, Makassar, Kaltim, Jayapura dan seterusnya. Dan nanti kalau Bapak Ibu mungkin Pak Agus ingin ada trial atau ingin uji coba di daerah manapun seluruh Indonesia, kami bisa lakukan instalasi. Seperti contohnya di awal tahun kemarin Pemda Jayapura meminta trial untuk PJU ya, penerangan jalan umum. Kami berangkat ke Jayapura dan lakukan trial walaupun belum ada bisnisnya. Jadi kita ingin nanti untuk air minum nanti dicoba. Betul Pak Agus. Kira-kira demikian. Nanti 2021 atau mungkin mundur sedikit 2022 all Indonesia akan kami cover kota-kota se-Indonesia dengan kira-kira ada 6.000 gateway atau BTS LoRa yang akan kami pasang begitu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan Pak Agus dan teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Menarik sekali ya. Tadi konsep disampaikan Bu Tirta, connectivity-nya dari Telkom ya. Nanti aplikasinya sebentar lagi kita undang Pak Wira. Saya jadi ingat Pak tadi Enrico, Evolusi Industri 1, Evolusi Industri kedua 1870. Saya kebetulan tadi malam nonton film
perang antara Westinghouse dan Alva Edison ya. Bagaimana memperjuangkan patennya mereka mengenai tenaga listrik, apakah arus AC atau arus DC, penemuannya lampu sehingga bisa menyalakan kota-kota di Amerika. Itu revolusi industri 2 gitu ya. Ini menarik sekali. Pas hari ini kita diskusi soal revolusi industri keempat gitu ya. Tapi paling tidak mengingatkan kembali sejarah kita. Baik, untuk aplikasi LoRa di hilir, terutama di air minum, kami undang Pak Wira untuk mempresentasikan. Kami persilakan Pak Wira. Selamat siang semua Bapak Ibu. Terima kasih, saya Wira. Terima kasih juga untuk Perpamsi yang menjadikan wadah buat kami bisa presentasi pada hari ini. Saya mungkin langsung saja Pak, karena waktu juga terbatas. Ini adalah kita mau bahas mengenai bagaimana Smart Water Grid Management, di mana kita menggunakan IoT solution seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Enrico. Memang kita berbasis pada IoT solution yang di mana kita lebih fokus kepada menggunakan teknologi LoRaWAN. Memang ada beberapa teknologi lain seperti kayak Sigfox, ada juga yang seperti kayak Wi-SUN, tapi kami lebih berbasis kepada LoRaWAN karena sudah common dan sudah cukup mature lah, atau cukup sudah established di luar negeri seperti itu. Pada saat ini mungkin saya sekilas saja untuk merefresh kepada yang tadi Pak Enrico sudah sampaikan, di mana LoRaWAN mempunyai infrastruktur yang sangat umum, yaitu dengan menggunakan sensor-sensor yang dipasang di lapangan, yang kita sebut sebagai end nodes atau end device, yang ada di paling kiri ini. Nah, di situ ada banyak sekali seperti kayak gas meter, atau gas monitoring, listrik, ataupun juga air, dan juga pressure sensor, dan masih banyak lain. Jadi ada banyak sekali alat-alat yang bisa dikoneksikan dengan menggunakan LoRa ini. Dan topografinya sudah seperti ini, memang ini menjadi standar yang cukup mudah untuk nanti kita deploy, karena ada banyak sekali elemen di sini yang sudah ada ekosistemnya di Indonesia. Seperti kayak teman-teman Telkom sudah bermain di connectivity dari menyiapkan gateway dan network server. Nah, sehingga aplikasi server teman-teman dari PDAM, atau mungkin dari Perpamsi, atau mungkin dari developer dari perusahaan programming bisa mendevelop di sisi aplikasi server di sebelah kanan sini. Nah, mungkin selalu kita bertanya sejak pandemi ini, apakah IoT menjadi sesuatu yang nice to have atau yang sebenarnya menjadi pain gitu? Karena menurut saya kalau cuma nice to have mungkin tidak terlalu menarik kalau kita melakukan investasi. Tapi yang seperti tadi dari Pak Enrico katakan bahwa solusi IoT ini harus sebenarnya memberikan solusi dan di mana men-solving semua problem yang saat ini mungkin menjadi salah satu yang mungkin mengganggu kita atau yang bahkan menjadi kesulitan, bahkan sudah menjadi pain gitu. Saya melihat bahwa di teman-teman kayak di Palija, mereka melakukan inisiasi dengan cara merubah pembacaan meter yang menggunakan orang, sekarang mencatat meternya tidak bisa. Sehingga mereka harus menggunakan inisiasi dari customer, mengirimkan mungkin SMS atau WA, atau mungkin mereka mengasumsikan 3 bulan pemakaian ke depan. Nah, ini sebenarnya salah satu yang kita lihat bahwa karena pandemi ini membuat orang jadi tidak mudah mencatat meter. Nah, ini juga harus kita pertanyakan, apakah IoT bisa mengisi problem itu untuk menjadi solusi yang lebih baik. Nah, saya mungkin langsung lanjut kepada bagaimana kita melihat IoT secara keseluruhan dari water aplikasi, di mana seperti yang sudah disampaikan bahwa Smart Water Grid Management System ini sebenarnya harus kita lihat secara end-to-end gitu. Bahwa kita tidak bisa hanya melihat dari satu benang merah atau satu solusi yang hanya bisa diselesaikan di end customer saja. Tapi kita mesti tarik dari belakang gitu. Kalau saya lihat sebenarnya solusi LoRaWAN ini yang menggunakan sensor seperti kayak water level sensor, itu sudah tersedia. Kita sudah punya water level sensor di mana bisa mengukur baik tinggi permukaan sungai ataupun deep well gitu. Menggunakan sensor, menggunakan ultrasonic, dan ultrasonic itu menggunakan teknologi LoRa untuk ditransmitkan. Nah, ini kita mungkin bahas dari intake water dulu. Dari intake water kita masuk ke pompa. Pasti ada water suction pump gitu kan. Kita biasa pakai suction pump untuk mengambil air. Nah, di suction pump ini juga sama. Kita harus mengontrol konsumsi pemakaian listriknya. Maka kita biasa pasang namanya meter listrik, yang dimana kita bisa baca secara LoRaWAN juga, dimana kita bisa tahu consumption listriknya ini berapa besar. Terus kita bisa mengkontrol juga motor pompanya ini untuk mati dan hidup. Itu juga menggunakan power switching untuk mengkontrol pompanya, menggunakan LoRaWAN. Sensor ini sudah tersedia juga, menggunakan teknologi LoRaWAN yang sama. Dan setelah habis kita suction airnya atau kita sedot air dari permukaan sungai, kita juga harus mengukur berapa banyak sih pemakaian yang kita ambil airnya itu. Nah, kita harus ada pasang namanya water meter intake di sini. Nah, water meter intake ini juga harus kita bisa ukur. Nah, menggunakan teknologi LoRaWAN sudah bisa juga. Kemudian kita masuk ke dalam proses dari raw water ke reservoir,
biasanya masuk ke coagulation, coagulant atau coagulan. Di sini ada banyak sekali chemical polymer yang akan dicampurkan dengan dosing pump yang mengontrol itu. Nah, di sini kita juga ada water pump yang kita bisa kontrol lagi di sini menggunakan LoRaWAN di sebelah di tengah sini. Jadi kalau kita lihat bahwa LoRaWAN ini mengisi banyak sekali proses produksi daripada sistem air, sehingga itu menjadi smart grid kita sebutnya. Kemudian kita melihat ada turbidity sensor, di mana setiap kali masuk coagulan dan masuk ke clarifier gitu, biasa ada proses yang dimana kita harus cek ada turbidity, ada suspended solid dan sebagainya. Nah, ini kebetulan ada turbidity sensor yang sudah bisa kita pasang untuk kita baca menggunakan teknologi LoRa juga. Sehingga orang lab kita tidak perlu datang mengambil sampel untuk dicek ke lab gitu. Habis itu ada pH sensor, yang dimana pH sensor juga kita bisa pasang. Ada pH sensornya menggunakan LoRa juga untuk kita install sehingga proses perubahan air dan kualitas air bisa kita deteksi dan menggunakan teknologi LoRa yang sama. Ini adalah bagaimana kita melihat solusi yang paling pertama kita implementasikan dari sisi water treatment daripada proses water tersebut, dari mulai intake sampai ke produksi, sampai ke storage penampungan seperti itu. Nah, kemudian dari storage penampungan air, kami juga melihat bahwa ini ada namanya midstream infrastruktur, yaitu di mana ada pipa distribusi water. Di sini ada pompa booster, biasanya kita lihat ada pompa booster yang akan mendistribusikan air ke seluruh jaringan DMDM atau dikenal dengan district meter gitu. Nah, di dalam pompa ini juga sama, kita bisa monitor pemakaian listriknya menggunakan LoRa KWH meter, kita bisa kontrol pompanya menggunakan switching power, dan kita menariknya di sini adalah kita bisa pasang pressure sensor juga. Kenapa pressure sensor ini penting? Karena kita mau menjaga velocity dan juga kesediaan air itu nyampai ke district meter kita yang jauh itu dengan pressure yang masih baik. Karena kalau pemakaiannya ditarik bersamaan, saya yakin pressure itu bisa drop. Nah, sehingga kita harus mengetahui secara hampir real time gitu bahwa itu pressure-nya apakah stabil atau tidak. Sehingga pressure sensor ini kita pasang di pressure gauge. Jadi kalau ada pressure gauge, kita bikin T, nah kita tinggal pasang pressure sensor ini untuk bisa membaca pressure air tersebut. Kemudian kita harus pasang meter. Nah, ini yang meter menarik, di mana meter yang kita kirimkan ke district meter ini kita harus ada meter induk juga. Nah, meter induk ini juga kita harus baca menggunakan LoRa device. Ini kita sebut sebagai RTU, di mana kita tidak lagi menggunakan data logger. Karena kalau zaman sekarang ini saya lihat masih banyak orang pakai data logger, terus data loggernya dikasih AMR dengan kasih GSM. Sedangkan kalau teknologi kami ini tidak perlu lagi seperti itu, di mana langsung dari RTU ini, kita langsung connect ke meter airnya, dan kita langsung transmit datanya. Tidak lagi menggunakan logger. Jadi kita membypass device logger seperti itu. Karena langsung ditransmit ke cloud server kita. Kemudian kita melihat dari sisi LoRa meter di distrik A atau distrik B, ini kita harus bisa membaca timestamp yang sama. Ini yang kadang saya melihat juga kendalanya kalau timestampnya berbeda, kita catat jam 12 misalnya untuk LoRa meter 1, kemudian LoRa meter 2 dan LoRa meter 3, kita catatnya berbeda, maka itu bisa terjadi perbedaan consumption yang kita asumsikan bahwa ada selisih. Nah, sehingga timestamp ini yang harus lebih sering kita dekatkan gitu. Mungkin setiap 15 menit sekali, maka semuanya bersamaan 15 menit sekali mengirimkan datanya. Seperti itu. Dan LoRa meter yang saya sebut ini adalah sebenarnya meter yang beraneka ragam sebenarnya. Yang saya lihat ada di market seperti ada Yokogawa, ABB, Siemens, itu semua bisa kita connect selama dia menggunakan RS485. Sehingga meter ini bisa cukup fleksibel selama dia mempunyai Modbus protokol, maka kita bisa mengconnect ini dan kita transmit menggunakan LoRa. Dan yang terakhir adalah gimana infrastruktur di segi advanced metering infra, atau yang kita kenal dengan custody meter yang ada di end customer. Gitu. Di end customer ini kita melihat ada dua solusi, yaitu solusi A dan solusi B. Solusi A itu bagaimana meter yang sudah terpasang, tapi memang tidak ada pulse-nya, tidak ada data apapun yang bisa kita ambil, tidak berbentuk digital, dan sangat konvensional. Nah, kalau seperti ini kita harus meminta untuk melakukan penggantian meter. Karena memang meter yang konvensional tidak bisa dibaca karena tidak ada pulse atau tidak ada teknologi yang bisa kita ambil untuk kita transmit ke teknologi LoRa kita. Sedangkan kalau memang solusi B, ini ada beberapa meter yang ternyata sudah ada pulse-nya. Seperti kayak merek e-tron yang paling mudah kita temukan, itu sudah ada magnetic pulse yang kita kenal sebagai RF. Nah, ini kita tinggal add-on saja device-nya ke dalam meter untuk kita baca meternya tersebut tanpa harus melakukan penggantian meter. Jadi ada solusi A dan solusi B.
Nah, di dalam end customer ini mungkin dikelompokkan ada yang namanya customer residential dan customer industri dan komersil. Nah, untuk industri dan komersil, kita melihat banyak populasi menggunakan turbin meter atau ultrasonic meter. Nah, ini pun juga sama, rata-rata kalau ultrasonic meter dan turbin meter sudah mempunyai pulse magnetic, sehingga kita bisa menambahkan add-on device seperti foto di sini, sehingga kita tinggal mengambil datanya setiap contohnya intervalnya 15 menit sekali atau 10 menit sekali. Kembali lagi menggunakan teknologi yang sama, yaitu menggunakan LoRa. Jadi kalau saya flashback, dari ujung air kita intake sampai ke tengah di distribution, dan sampai ke akhir, ke end customer, kita sudah bisa menggunakan teknologi yang sama, yaitu menggunakan teknologi LoRa. Dengan berbagai macam sensor yang kita miliki, dari mulai sensor dari meter air ini sudah punya built-in valve, jadi kita bisa mengkontrol kalau seandainya pemakaiannya besar, atau penunggakannya dari billing tagihan tidak dibayarkan, kita bisa melakukan penutupan valve yang ada di meter ini. Ini meter yang kita kenal sebagai smart meter prepaid postpaid. Sedangkan kalau KWH meter, kita lebih banyak pembacaan metering untuk menghitung kos pompa-pompa yang ada di fasilitas kita atau di infrastruktur kita. Ada turbidity dan pH sensor yang banyak kan dipakai di water treatment process. RS485 atau kita kenal dengan RTU, itu untuk membaca berbagai macam digital meter yang sudah terpasang saat ini. Seperti contohnya kita ada trial juga yang sudah berjalan di Tirta Pakuan di Bogor. Itu mereka banyak sekali meter-meter induk yang sudah bermerek Siemens dan Euromax. Nah, sehingga merek-merek ini yang sebenarnya sudah ada Modbus protokolnya. Sehingga kita tinggal pasang alat yang sebelah kiri ini, yang kita sebut sebagai RTU, dan kita langsung bisa transmit baca tanpa menggunakan logger. Dan brandnya sangat bervariasi, kita bisa ambil datanya. Selama itu menggunakan Modbus protokol ya. Jadi kita tidak fanatik harus satu brand meter tertentu, seperti kayak harus contohnya ABB. Maka kalau tidak ABB kita tidak bisa baca, itu tidak seperti itu. Jadi kita cukup bisa dibilang operability-nya sangat tinggi untuk bisa digunakan di berbagai macam brand. Nah, untuk Seibel non-mag sensor yang tadi saya katakan harus mempunyai pulse magnetic, karena banyak sekali meter-meter yang sekarang ini sudah punya pulse magnetic sehingga kita bisa membaca berapa banyak putaran air secara mekanis yang direpresentasikan dalam bentuk magnetik tersebut. Nah, magnetik itu yang kita baca untuk kita transmit untuk melakukan pembacaan meter di tempat kami. Habis itu ada pressure sensor. Kebetulan pressure sensor kami sangat bervariasi karena bisa digunakan di industri yang seperti kayak gas atau mungkin juga di air seperti ini. Sehingga pressure-nya cukup tinggi dari up 0 bar sampai 206 bar. Kita punya sensor yang bervariasi untuk bisa membaca deteksi tekanan-tekanan baik steam turbin dan sebagainya juga. Yang terakhir juga kita mempunyai sensor LoRa tadi, di mana ini sangat penting karena bisa melakukan perintah menyalakan dan mematikan sebuah motor, baik itu AC motor atau DC motor gitu. Karena pompa itu terkadang kita harus kontrol juga untuk pemakaiannya apakah nyala atau mati seperti itu. Dan di tengah ini kita ada gateway yang kita kenal sebagai pemancar radio frekuensi yang kita kenal dengan LoRa Gateway. Nah, ini yang sekarang sudah banyak diimplementasikan dan diinvestasikan oleh teman-teman di Telkom. Sehingga tidak perlu khawatir bahwa ini sebenarnya bukan investasi para perusahaan PDAM, karena sudah diinvestasikan oleh teman-teman di Telkom. Sehingga kita dengan mudahnya bisa menggunakan infrastruktur mereka. Nah, ini adalah salah satu klien kami di Pondok Indah Group. Mereka banyak mengimplementasikan smart meter listrik yang sekarang sudah dipasang, karena mereka menjual listrik baik di gedung office kantor ataupun di mall-mall, di tenan seperti itu. Jadi mereka harus membaca meter listriknya tanpa harus mengirimkan engineering keliling lagi. Dan di sini ada yang menarik yang untuk air itu di Jababeka Residence, di mana perusahaan Jababeka, kawasan industri, mereka men-treat water mereka sendiri, mereka punya water treatment. Di sana mereka menggunakan teknologi kami untuk melakukan pembacaan meter di setiap pabrik-pabrik ataupun di setiap rumah-rumah yang mereka jual air. Sehingga mereka tidak lagi menghabiskan waktu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu untuk melakukan pencatatan meter di seluruh kawasan Jababeka yang luasnya sekitar 3.200 hektar. Karena itu bisa membuat proses penagihan jadi lebih lama dan mereka bisa mendelay payment mereka sampai 1,5 bulan karena proses penagihannya sangat panjang. Harus ada catat meter, habis itu ada billing proses, habis itu baru ke pembayaran dari customer. Ini adalah infrastruktur yang kami lakukan, di mana kami sudah sangat agile atau kita kenal dengan sebagaimana kita ngomong fleksibel. Kita bisa berkomunikasi dengan berbagai network server, seperti contohnya di teman-teman Telkom ada namanya Antares.
Kami sudah bisa mengkoneksikan data-data dari sana, sehingga data yang dibaca nanti oleh infrastruktur sisi aplikasi pelanggan, mereka sudah tidak perlu lagi harus mendevelop satu-satu, karena kami sudah ada namanya core IoT yang kita mempermudah untuk komunikasi data tersebut. Sehingga implementasinya akan lebih cepat, sehingga tidak lagi terlalu banyak makan waktu untuk melakukan development di sisi software. Kemudian kita mempunyai corporate multi-level aplikasi. Mungkin seperti contohnya kita lagi trial dengan Moya. Moya ada 2, Aitra Jakarta sama Aitra Tangerang. Mereka punya 2 perusahaan, anak perusahaan ini. Nah, mereka sebagai corporate di Moya, mereka pengen melihat di 2 sisi ini. Nah, mereka sehingga kita bisa menggunakan multi-level aplikasi, sehingga banyak sekali anak perusahaan-perusahaan di tubuh daripada holdingnya, itu mereka bisa membaca dengan mudah tanpa harus mengganggu dari aplikasi perusahaan tertentu yang di bawah mereka. Dan kita juga ada billing system di sini yang sangat mempermudah untuk melakukan penagihan menggunakan sistem robot, jadi tidak lagi manusia yang melakukan produce untuk billing. Ini adalah contoh dashboard yang kami punya, sebagaimana kita bisa memonitor pemakaian grafik daripada pemakaian air, ataupun ada anomali dari sisi gateway, seperti misalnya ada gateway yang mati, atau mungkin ada sensor yang tidak terkoneksi. Misalnya contoh ada 1 meter yang tidak mengirimkan data selama beberapa waktu, sehingga kita bisa mengetahui apakah meter itu rusak atau tidak. Habis itu baterai level juga penting, karena kita melihat baterainya kalau seandainya sudah mau habis, engineering kita harus tahu bahwa baterai ini sudah waktunya untuk melakukan penggantian. Sehingga baterai level juga penting untuk kita ada trigger alarm seperti itu. Nah, ini adalah contoh data kita kirim dari lapangan sampai ke dalam use case-nya yang ada di interface-nya customer. Jadi atau mungkin di sisi administrasi ya. Dimana kalau perusahaan kita lihat di sini, oh setiap jam dia bisa mengirimkan data, terus totalizer-nya juga bertambah, dan usage-nya juga kita hitung. Nah, di sini ada posisi valve yang selalu open, kalau seandainya meternya itu bukan meter prepaid. Kalau meter prepaid, maka ini ada perintah bisa close valve, karena kita bisa dari jauh memerintahkan valve untuk close. Ini terutama untuk di meter-meter yang ada di end customer atau di pelanggan di rumah gitu. Jadi kita bisa melakukan perintah untuk matikan atau hidupkan valve atau meter tersebut yang sekarang ini mungkin terpasang di customer. Gitu. Jadi mungkin bisa aja customernya nakal, sudah 3 bulan tidak bayar, kita tidak perlu kirim engineering, karena kita tinggal perintahkan mematikan valve dari jauh. Tentunya meter ini harus mempunyai kapasitas ada valve built-in yang ada di meter tersebut. Kalau hanya meter-meter yang sekarang kan rata-rata tidak ada valve, jadi kita hanya bisa membaca, tidak bisa memerintahkan menutup valve tersebut. Gitu. Nah, kemudian ada baterai level yang sekarang ini kita tampilkan. Kalau 100% berarti posisinya masih baik baterainya. Biasanya kurang lebih 3-4 tahun baterainya cukup bertahan untuk digunakan. Nanti kalau seandainya baterainya sudah mulai habis, sekitar misalnya 30%, maka alarm akan mendeteksi supaya engineering melakukan penggantian. Tapi itu rata-rata bisa 3-4 tahun waktu baterai untuk penggantian. Nah, ini adalah contoh billing, ini sebagai ilustrasi saja, di mana contoh billingnya sudah seperti ini, kami bisa mengcustomize billing termasuk ada denda misalnya. Kalau ada denda, keterlambatan, itu bisa kita tambahkan, dan kita bisa menambahkan juga VA, kayak misalnya pembayaran menggunakan virtual account, atau bisa menggunakan QRIS, seperti itu. Jadi, sangat mempermudah bagaimana billing system kita sampai ke end customer, bisa disebut sebagai end-to-end smart billing. Gitu. Dan ini bisa kita customize juga berdasarkan daripada waktu penagihan. Misalnya ada, kayak contohnya ada beberapa customer kami, penagihannya setiap 2 minggu sekali, bukan 1 bulan sekali. Sehingga itu bisa dijadwalkan secara robot. Ini yang kita kenal sebagai end customer interface, di mana menurut saya semua IoT ini saat ini salah satu yang berharga dan yang penting adalah bagaimana menjaga customer satisfaction. Nah, untuk kita mendapatkan customer satisfaction, menurut saya adalah satu, yaitu mempunyai data integritas. Data integritas ini yang menurut saya penting adalah kita harus bisa transparan dengan customer. Kalau kita sebagai penjual air, maka kita berharap pelanggan kita atau pengguna atau customer kita harus juga mempunyai akses yang sama dengan data yang sama untuk membuka pemakaian air mereka. Sehingga apa yang kita tagihkan, mereka mengetahui bahwa tagihan itu memang integritas, mempunyai data yang memang mereka bisa cek dan cross-check. Nah, menurut saya ini menjadi penting interface yang ada di customer, karena customer dengan mudah bisa melakukan pengecekan pemakaian air mereka, baik mungkin hitungannya setiap hari mereka bisa tahu, dan mereka juga bisa tahu status billing mereka. Dan billing yang tadi sudah diproses oleh robot akan ditampilkan di aplikasi di end customer interface ini, di mobile apps-nya, atau mungkin dalam bentuk web-based seperti itu. Nah, ini kami sudah buat sebenarnya untuk di end customer kami sendiri. Karena di Wira Energy,
pain-nya kami salah satunya di 2017 adalah kita menambah customer tapi selalu menambah engineering team. Nah, saya merasa terkadang engineering team ini suka berdebat kusir dengan customer kami. Karena kadang kita pas datang catat meter, customer-nya lagi tidak ada, sehingga harus ada berita acara. Nah, berita acara kalau tidak datang, maka kita nggak bisa nagih. Terus terkadang kalau kita sudah nagih, customer-nya merasa, oh pemakaiannya melonjak. Nah, sehingga mereka mempunyai alasan, nanti dulu saya tidak bayar dulu, saya mau melakukan pengecekan dulu mengenai kelonjakan kenaikan. Nah, menurut saya seperti ini kita bisa tackle dengan cara bagaimana mempunyai interface dari customer, sehingga customer punya kebebasan untuk mengecek pemakaian mereka. Seperti itu. Nah, ini mungkin singkat cerita, kita dari Wira Energy lebih kepada use case yang kita implementasi di lapangan. Mungkin terima kasih untuk waktunya. Saya tutup presentasinya, Pak. Masih. Baik. Terima kasih Pak Alvin atas paparannya, menarik sekali. Ini sudah aplikasi ya di sektor air minum. Dan saya melihat ada di chat sudah beberapa pertanyaan kepada para peserta. Seperti biasa, itu bisa menggunakan di partisipan, kemudian klik raise hand, agar nanti bisa dibuka atau melalui chat. Nah, saya akan bacakan ini beberapa pertanyaan ya, untuk saya kira ini lebih banyak di aplikasi ya. Smart Grid Water Management diversifikasi air bagaimana untuk sumber yang terutama ini berasal dari air, maksudnya apa nih? Air peti. Air peti itu maksudnya apakah penambangan emas tanpa izin? Wah, ini kalau penambangan emas tanpa izin, hati-hati ini ya, dikhawatirkan sudah tercemar. Mungkin maksudnya itu ya. Maksudnya begini, mungkin ini ke Bu Tirta ya. Di beberapa daerah itu ditemukan penambangan emas tanpa izin. Nah, itu ini perlu kita lihat kalau menggunakan air misalnya bekas pencucian tambang-tambang itu ya tentu biasanya sudah kekeruhannya tinggi dan dikhawatirkan kalau menggunakan logam berat tentunya. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan smart grid dengan sistem SCADA? Nah, ini saya kira ini konsepnya harus dibedakan. Smart grid seperti apa, SCADA seperti apa. Dengan adanya otomatisasi sistem cloud, apakah data-data yang ada akan tetap aman? Nah, ini perlu garansi. Makanya salah satunya Telkom ya sebagai perusahaan BUMN nasional ini harus menjaga menjaga otoritas data dan tentu kerahasiaan data bagi para user ya. Kemudian jadi penerapan LoRaWAN ini harus menggunakan sensor yang kompatibel dengan LoRa. Nah, kalau PDAM sudah punya banyak sensor, tadi saya kira Pak Wira sudah menyinggung, tapi silakan ya nanti dijelaskan lagi. PDAM mana yang sudah menerapkan LoRa? Nah, tadi juga di chat saya lihat sudah ada ini, sekaligus juga saya mungkin perlu menyampaikan perbandingan antara LoRa dengan GSM. Tadi disinggung sedikit oleh Pak Wira. Kemudian bagaimana integrasi LoRa dengan SCADA. Kemudian untuk menghindari tumpang tindih ya. Ini banyak. Oke, mungkin satu persatu. Saya akan undang dulu Bu Tirta dalam kaitan dengan bauran air. Kira-kira punya kiat karena tadi saya juga baca satu chat terutama di NTT nih Bu Tirta. NTT kan sumber airnya musimnya juga lebih banyak mengalami kekeringan. Silakan Bu Tirta. Ya, baik Pak. Untuk sumber air baku ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Kalau ini untuk sumber air baku Pak, kita ada yang disebut dengan kriteria sumber air baku layak gitu. Jadi beberapa sumber air itu termasuk dalam kriteria layak dan kalau memang tidak masuk dalam sumber air minum layak itu tidak dihitung sebagai akses air minum sebagaimana yang dicatat oleh BPS. Yeah. Jadi beberapa sumber air minum layak itu salah satunya dari ledeng, kemudian dari air hujan, dan dari sumur yang terlindungi gitu, sumur atau air tanah yang terlindungi. Nah, untuk yang yang di peti ya, peti itu biasanya istilahnya penambangan emas tanpa izin nih, kan banyak menggunakan air juga. Nah, ini kalau sudah konflik ya air baku mungkin. Ya, kita harus lihat dulu kualitasnya ya Pak ya nanti seperti apa karena dan itu mungkin kita perlu konsultasi juga dengan ESDM apakah kita diizinkan untuk menggunakan air peti itu untuk kebutuhan air minum masyarakat dan tentunya nanti
kalau memang kualitasnya belum memenuhi, berarti perlu ada teknologi dan juga tambahan treatment di pengolahannya. Bisa jadi mungkin harus ada pre-treatment juga ya, lebih lengkap. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Tirta. Yang kedua, saya undang dulu dari Telkom nih, karena menyangkut tadi beberapa pertanyaan. Pertama soal tumpang tindih frekuensi. Yang kedua, banyak teman-teman PDM ini sudah aplikasi untuk data capture itu dengan GSM nih. Gimana nih perbandingan antara LoRa dan GSM? Silakan Pak Eriko. Iya, terima kasih Pak Agus dan teman-teman dari Perkamsi. Jadi begini, kalau mengenai tumpang tindih frekuensi, memang pemerintah ini dalam rangka merapikan ya frekuensi yang digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan lah begitu. Waktu menyusun peraturan Menteri Permen nomor 1 2019 untuk memberikan unlicensed spektrum untuk LoRa ini perlu waktu 2 tahun, Pak Agus. Jadi memang kami malah menyarankan gunakanlah teknologi yang tepat ya. Misalkan untuk sensor ya IoT gunakan LoRa ya dalam ya konteksnya SCADA dan seterusnya. Nah, kalau perbandingan LoRa dan GSM sebenarnya sih sama-sama untuk mengirim data. Cuman kalau GSM bandwidth-nya lebih lebar. Kalau kita pakai 4G itu kan bisa sampai 10 atau 20 Mbps, tapi LoRa hanya 50 kbps atau bahkan sekitar di lapangan itu sekitar 20 kbps gitu ya. Jadi memang khusus untuk sensor-sensor IoT ya. Kalau contoh saya boleh nyebut contoh merek mobil gitu ya. Kalau GSM ini misalkan mobil Toyota ini Alphard gitu yang lengkap fiturnya tetapi juga harganya mahal. Kalau LoRa ini mungkin mobil Avanza begitu ya. Ya kalau untuk antar anak sekolah ya cukup, tapi kalau untuk antar presiden begitu ya memang mungkin harus pakai GSM ya atau mobil yang Alphard tadi ya. Jadi kami nanti izin mungkin Pak Agus juga bisa berkonsultasi dengan teman-teman PDAM, dengan Mas Wira juga yang sudah lama kami juga engage dengan beliau untuk tadi memberikan solusi bagaimana desainnya. Mas Wira yang lebih jago sih untuk mendesain sistem SCADA ataupun tadi ya RTU MTU untuk sensor PDAM gitu kira-kira Pak Agus. Baik, artinya ini bisa dipastikan pemerintah kan tadi sudah mengatur ya sehingga tidak mungkin terjadi tumpang tindih ya. Soal pemilihan tadi Bapak menganalogikan kalau hanya untuk transmit data, saya kira ini kan tidak perlulah memilih frekuensi yang bandwidth-nya lebar, kecepatannya tinggi, bahwa dengan LoRa saja sudah lebih dari cukup begitu ya untuk transmit data. Oke, baik ya, saya kira udah cukup. Bapak mohon dicek juga tadi dari daftar tadi, mohon Fitri tadi ditayangkan kembali. Kalau saya ada yang terlewat sebelum nanti, silahkan Pak Wira menambahkan tadi beberapa cukup banyak tadi ditanyakan, ada 3 atau 4 gitu ya. Silahkan Pak Wira. Ada connectivity ya, sensor semua pada dasarnya kan compatible bisa selama ada RS485 atau apa, silahkan. Ya. Jadi kalau saya lihat sebenarnya kompatibilitasnya itu banyak Pak. Dari misalnya kita ada ketemu paling gampang Aitra lah Pak gitu. Aitra itu sekarang karena populasinya sudah menggunakan e-tron, sehingga kami bisa mencari sensor yang bisa kompatibel ke e-tron. Nah ada juga beberapa PDAM yang menggunakan district meternya itu menggunakan Siemens gitu. Nah, kami akhirnya menggunakan sistem RTU kami yang tadi kita connect menggunakan Modbus, itu bisa kita ambil datanya menggunakan Modbus protokol. Jadi kalau saya lihat bagaimana penggunaan investasi yang ada di teman-teman PDAM, itu yang sebenarnya mau kita utilize. Kita tidak pengen mengganti yang sudah ada, kecuali kalau memang kita tidak bisa membaca karena posisinya ada 2. Teknologinya memang tidak disediakan oleh device sensornya, atau yang kedua memang tidak dibuka secara open access. Karena menurut kami IoT ini adalah Internet of Things, keterbukaan daripada sebuah sistem itu open access itu yang menjadi prioritas utama. Tapi saya menemukan banyak sekali brand yang sudah bisa kita baca, seperti kayak Yokogawa, IBB. Kita sering banget ketemu di market, selalu ada Modbus protokol, kami hampir selalu bisa kita ambil, kita baca. Dan kita memang spiritnya tidak menjual meter sebenarnya. Kita bagaimana menjual solusi. Nah solusi ini kan tentu bagaimana bisa mengurangi investasi. Itu yang tadi kembali lagi bahwa memang kalau meternya itu mampu nih untuk kita baca, maka kita nggak akan minta diganti. Dan kompatibilitasnya akan sangat beraneka ragam. Selama itu menggunakan Modbus protokol, hampir semuanya kita yakin kita bisa baca gitu. Ya.
Dan ini yang penting sih sebenarnya. Kita filosofinya sama. Gitu. Kalau PDAM-nya belum punya meter, belum punya sensor, Pak Wira juga kita menyediakan. Menyediakan, betul Pak. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan menarik. Bisakah LoRa dikombinasikan dengan protokol MQTT untuk komunikasi dua arahnya? Karena LoRa ini harus membutuhkan gateway untuk komunikasi ke cloud server, dan biasanya modul LoRa bersifat half duplex ya, sehingga tidak dapat menerima data secara bersamaan. Nah, barangkali isunya tadi, karena saya lihat tadi ada bisa menutup solenoid valve nih, gitu. Silakan Pak Wira. Kalau LoRa kita memang sudah MQTT Pak sekarang ini. Mungkin Pak Enrico juga bisa mengkoreksi. Ya. Jadi boleh saya tambahkan Mas Wira dan Pak Agus. Ya. Jadi di LoRa itu ada 3 kelas A, kelas B, kelas C. Yang dimaksudkan oleh Pak Ramdan mungkin yang kelas A, yang half duplex. Kalau yang kelas B ini janjian gitu ya. Dan kelas C ini yang dua arah gitu. Jadi yang dikatakan Mas Wira untuk yang full duplex atau dua arah ini LoRa yang kelas C. Di kita juga bisa seperti tadi Mas Wira bilang mau mematikan pelanggan yang sudah menunggak gitu ya. Kita bisa lakukan dengan LoRa yang kelas C gitu. Ya. Oke, itu salah satu aplikasinya. Ini juga menarik nih. Bagaimana kalau tiba-tiba ada gangguan ya dalam device-nya, kemudian pengiriman data tidak terkirim ke cloud, apakah ada internal memori dan berapa kapasitasnya? Ya, mungkin saya izin dulu Pak. Ya, silakan. Di device kami ada internal memori Pak yang kita kenal dengan ACR gitu, teknologinya ACR. Di mana ACR ini kita menyimpan bisa 10, bisa 12 log data terakhir gitu di internal memori. Jadi pada waktu misalnya terjadi putus, maka internal memori ini akan selalu nyimpen clockwise-nya atau kita sebut sebagai timestamp-nya di dalam memori sampai 10 data terakhir. Nah, memang setelah 10 data terakhir masih belum connect, maka kita akan menghapus yang data terakhir ke 10 diganti dengan yang terbaru. Tetapi kita bisa jamin bahwa totalizer-nya yang pada waktu nanti dia transmit datanya dari sistem kami ini, kita pastikan bahwa totalizer itu akan sama dengan totalizer yang akan dicek di lapangan. Dan biasanya memang kami menggunakan aplikasi seperti mobile apps tadi, tujuannya untuk memudahkan pada waktu mereka melakukan cross-check data. Karena di lapangan mereka buka handphone, mereka tinggal tunggu per 15 menit gitu Pak. Kita tinggal lihat 15 menit dia kirim datanya apakah sama atau tidak. Nah itu sebenarnya kita sering sekali melakukan komparisi tersebut. Tapi memang untuk menghindari tadi data yang missing, kita memang ada internal memory sekitar 10 log data terakhir. Jadi kalau misalnya Bapak catat sehari sekali, maka ada sekitar 10 hari data yang akan tersimpan seperti itu. Mungkin Pak Enrico bisa tambahkan. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau device mungkin saya malah kurang begitu paham speknya ya dari Mas Wira kayaknya. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan bagus ya. Jika ada beberapa sumber yang letaknya di pegunungan atau ya remote area gitu ya, di luar wilayah pelayanan, apakah harus membuat infrastruktur sendiri untuk LoRa? Nah, ini juga mungkin sekaligus isu satu. Yang pertanyaannya kedua, ya setting RTU semua dari Telkom kah? Apakah kita wajib membeli RTU dari Telkom atau cukup menyewa? Nah, ini pertanyaannya bersambung. Silakan. Boleh Pak Agus, terima kasih buat Pak Andika dan yang Pak Agung Putra ya. Jadi untuk connectivity yang menjangkau daerah rural yang tidak misalkan di pegunungan gitu ya. Nah, sebenarnya kami bisa kami akan komitmen gitu ya untuk kami dapat mandat dari pemerintah untuk mendigitalkan Indonesia ya. Kami juga nggak bisa terlalu milih-milih yang di kota saja. Artinya kalau ada use case yang memang kritikal di pegunungan gitu ya, kita bisa membantu untuk menjawab challenge ini dengan membuat infrastruktur LoRa. Bahkan ini LoRa kan perlu backhaul juga, perlu akses internet, bisa lewat dari gateway-nya itu ke cloud pakai fiber atau pakai kartu M2M GSM gitu ya, untuk mengirim datanya ke cloud. Tapi kami juga sedang kembangkan sekarang dengan menggunakan VSAT, Pak Agus. Jadi untuk use case seperti ini yang tidak ada sinyal Telkomsel gitu ya, karena LoRa ini satu gateway perlu backhaul, ya kita bisa bangun dengan backhaul VSAT. Ya tentunya nanti kita akses juga ya apakah memungkinkan secara ya paling tidak jumlah pelanggannya cukup banyak lah. Kalau hanya sedikit mungkin 1-2 pelanggan mungkin agak berat ya. Tapi VSAT yang kita desain untuk IoT ini juga yang low cost bagus. Jadi tidak kalau VSAT yang standar kan mungkin langganannya mahal ya, 1 juta beberapa. Kalau VSAT ini kita rancang untuk low cost sehingga mudah-mudahan tadi bisa menjangkau yang
daerah-daerah pegunungan dan yang punya mungkin yang ekonominya lebih rendah ya bisa kita jawab juga. Kalau dari sisi yang pegunungan yang itu Pak Agus. Ya. Satunya tadi apa Pak? Maaf Pak. Ya, saya kira itu. Yang kedua, saya kira tadi pertanyaannya kalau mau uji coba itu dari PDM Banyumas. Tadi di slide terakhirnya Pak Wira ada kontak person, alamat Pak Wira. Kalau mau uji coba, silakan di bagian dari materi juga saya kira di akhir itu bisa dilihat ya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Gigih dari Malang kalau tidak salah terkait dengan sensor ya. Betul, memang yang mahal itu di sensor. Tetapi kan tadi Pak Wira menyampaikan mohon dikoreksi kalau sensornya sudah ada dan tentu punya standar connectivity-nya yaitu bisa bisa dibaca gitu ya. Berapa biaya LoRa di luar alat? Apa dihitung per device sensor? Apa ada biaya per bulan? Ya berlangganan maksudnya. Apa termasuk software dan manajemen? Silakan, Pak Wira mungkin. Ya, kalau ya, oke. Kalau untuk biaya LoRa, memang ini tergantung dari jumlah device ya, Pak Agus. Jadi kalau jumlahnya sampai jutaan gitu ya, itu bisa sangat murah. Mohon maaf, saya bukan bagian sales, jadi katanya saya harus merahasiakan dulu ini pricing-nya. Ya, tapi nanti saya kira bisa bernegosiasi langsung deh. Betul. Tapi memang jauh lebih murah daripada kalau GSM mungkin paling murah paketnya mungkin 50 ribuan, kita jauh lebih murah. Separuh nggak nyampe. Pak Wira tahu sih angkanya kalau saya. Ya, itu tentu gambaran ya. Pertama juga harus dibandingkan PDM tidak perlu investasi seperti data logger itu mahal ya. Data logger itu saya kira paling murah sekarang mungkin 10 juta sampai 15 juta gitu ya. Kalau tadi alat RTU Pak Wira berapa kalau itu dibeli misalnya, kalau dia sewa dengan berlangganannya berapa, bandingkan dengan per bulan 50.000 untuk satu alat meter induk, itu sudah bisa baca kapan saja begitu ya. Datanya, aplikasinya juga sudah diberikan untuk mengakses ke data. Nah, tadi perlindungan data, ini Pak Enrico nih. Pak Enrico bagaimana harus menjamin perlindungan data bagi semua pengguna nih? Baik, Pak Agus. Terima kasih. Jadi memang ketika balik lagi ke peraturan pemerintah itu, kita dipersyaratkan Pak Agus bahwa data itu pertama tidak boleh lari ke luar negeri. Makanya kita infrastruktur untuk LoRa dan Antares Telkom ini full semuanya ada di Indonesia. Nah, yang kedua ini security data ini apakah LoRa cukup aman? Saya menjawabnya iya, karena LoRa sudah dienkripsi dengan algoritma AES-128 bit gitu ya. Artinya ini memang tidak secanggih enkripsi yang ada di GSM atau protokol lain gitu ya. Tadi saya ibaratkan mobil ya, ini Avanza, tetapi Avanzanya sudah secara keamanan keselamatan sudah cukup mumpuni ya. Jika misalkan dibandingkan dengan LP1 yang lain, contoh misalkan Sigfox, ini saya sampaikan bukan karena saya dari Telkom, tapi secara science Sigfox itu lebih lemah dari sisi security karena mereka panjang datanya itu hanya 12 bytes, jadi tidak mempunyai security yang cukup baik. Tapi LoRa ini bisa saya katakan jauh lebih baik untuk sisi security-nya. Jadi kalau di tap terus dilihat datanya itu tidak akan bisa dibaca begitulah. Kira-kira gitu Pak Agus. Oke, baik, terima kasih. Masih ada yang lain? Silahkan. Atau mungkin teman-teman dari Telkom ada yang ingin menambahkan? Ya, memang ketentuan dari peraturan Kemenkominfo ya mengenai soal data yang diwajibkan di server di dalam negeri ya, keamanan data dan seterusnya gitu. Ya. Silakan Bapak dan Ibu para peserta, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau teman-teman para penyaji kalau masih ada yang terlewat mohon. Kalau tidak ada, waktunya nih cuma tinggal beberapa menit. Dan saya perlu menginformasikan apa yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Tirta, beberapa PDAM itu sebetulnya sudah cukup banyak sekarang menggunakan aplikasi GIS. Dan kebetulan sore ini, barangkali nanti jam 16 sampai 17 waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 4 sore sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat, itu juga ada pelatihan melalui Zoom meeting untuk GIS. Silakan teman-teman yang hadir di sini, saya kira flyernya sudah di broadcast sama panitia untuk bisa mengikuti. Barangkali hanya istirahat
1,5 jam. Setelah itu masuk kelas lagi untuk GIS ya. Nah ini juga saya kira kedepannya LoRa juga bisa integrasi atau kolaborasi dengan GIS, terutama kalau misalnya petanya sudah cukup akurat, pemasangan pressure sensor, ke depan malah residual chlor ya. Pak Wira, yang penting dalam situasi COVID ini juga perlu dicarikan adalah residual chlor yang dapat memastikan berapa sisa chlor yang ada di jaringan distribusi, Pak. Karena kita perlu membantu untuk memutus mata rantai penularan COVID ini gitu ya. Ini juga bisa menjadi satu alat monitoring bagi pelanggan maupun bagi PDAM. Tadi isu RPAM juga tadi disinggung oleh Ibu Tirta. Barangkali itu, kalau tidak ada lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada semua penyaji, Ibu Tirta, Pak Enrico, Pak Wira, Pak Suratman juga hadir ini dari Telkom ya Pak Bambang dan semua peserta. Dan mohon maaf tentunya kalau ada hal-hal yang barangkali kurang berkenan atau saya belum sempat, tapi nanti kita review dan kontak person itu tadi sudah disampaikan di dalam materi juga. Baik, saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.